Kita baru saja menghabiskan 285 miliar dolar untuk membangun apa yang orang sebut sebagai dewa digital, yang bisa memecahkan soal Olimpiade Matematika Internasional dalam hitungan detik, tapi ketika ditunjukkan jam dinding, ia salah sekitar separuh waktu. Itu seharusnya membuatmu khawatir, bukan dalam arti, wah ini menarik, tapi lebih ke kita mungkin sebenarnya tidak benar-benar memahami apa yang baru saja kita ciptakan. Karena saat ini ada delusi yang menyebar di Silicon Valley. 73% kalangan industri percaya AI akan mengubah segalanya. Hanya 10% masyarakat umum yang menginginkannya. Jadi, yang mana? Terobosan terbesar dalam sejarah manusia atau kesalahpahaman bernilai miliaran dolar tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan orang? Inilah sebabnya kepercayaan terhadap AI runtuh. Sejak AI muncul dengan janji-janji berani, perjalanan para pengguna awalnya terasa aneh dan tidak merata. AI ini bekerja seperti Mechanical Turk yang sangat canggih, diprogram untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Namun, apakah AI ini lolos uji atau tidak sangat bergantung pada kondisi keberhasilannya. Dalam tugas-tugas dengan kondisi yang sangat spesifik dan objektif, AI ini sangat luar biasa. Perangkat lunak ini telah terbukti mampu lulus ujian pengacara dengan mudah, sebuah ujian hukum yang sangat menantang dan biasanya dipelajari calon pengacara selama berbulan-bulan, hanya dengan memindai semua data yang dapat diaksesnya untuk menemukan jawabannya. Namun pengacara yang menggunakannya untuk menyusun kesaksian tertulis dalam dokumen hukum, mereka seringkali mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Kecerdasan buatan diketahui sering mengarang kasus fiktif untuk mendukung argumennya, sehingga lebih dari satu pengacara pernah ditegur oleh hakim atau bahkan diancam dicabut izinnya karena mencoba mengajukan kasus palsu yang didasarkan pada AI. Jadi, mengapa kecerdasan buatan bisa mendapatkan begitu banyak hal dengan benar dan juga banyak yang salah? Para ahli AI telah mempelajari kelebihan dan kekurangan sistem ini dan menemukan beberapa kekurangan yang mengejutkan. AI gagal mengidentifikasi fakta sederhana seperti menghitung jumlah huruf R dalam kata strawberry atau salah mengidentifikasi waktu yang ditunjukkan pada jam analog, sebuah kesalahan umum yang terjadi pada 50% kasus oleh model-model AI. Dan terkadang kesalahan-kesalahan ini bisa berbahaya. Ringkasan, AI, Google menanggapi pertanyaan bercanda tentang berapa banyak batu yang harus saya makan dengan menyarankan orang untuk makan 1 batu sehari, berdasarkan artikel dari situs satir The Onion. AI bisa benar dalam hal-hal besar, tapi seringkali tersandung pada hal-hal kecil. Ini disebut fenomena Jagged Frontier dan membuat segalanya dipertanyakan. Per Februari 2026, 285,9 miliar dolar telah diinvestasikan dalam AI hanya di Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan teknologi dan bersaing dalam apa yang pada dasarnya menjadi perlombaan senjata teknologi. Investasi tahunan sebesar 25,2 miliar dolar dalam AI generatif setara dengan biaya membangun 17 Burj Khalifa. Namun kemajuan AI tidak berjalan mulus. Keuntungan besar diimbangi dengan kemunduran mendadak. Ethan Mullock, penulis makalah yang mengidentifikasi masalah ini, berpendapat bahwa AI memang tidak belajar dengan cara yang sama seperti manusia. AI membuat kesalahan yang sama berulang kali. Dan saat orang-orang melaju penuh ke masa depan yang didorong oleh AI, kekurangan tak terduga itu bisa berbahaya. Jika para raksasa teknologi berhasil, AI akan ada di setiap aspek kehidupan kita. Tapi sekarang orang-orang boleh berkata cukup, bicaralah dengan siapapun tentang AI dan Anda akan mendengar pandangan yang terpecah. Di satu sisi ada para pengguna awal, orang-orang yang tidak bisa berhenti membicarakan bagaimana AI telah mengubah pekerjaan mereka, kreativitas mereka, bahkan kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain ada kelompok yang lebih tenang namun semakin berkembang yang mulai melawan. Orang-orang yang bangga karena tidak pernah menggunakannya, menuduh setiap permintaan ke AI mencuri karya seni dan merusak lingkungan. Seperti setiap isu kontroversial, kedua sisi memiliki aktivis yang vokal dan tampaknya terbagi rata. Namun kenyataan dari data menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Stanford AI Index telah melacak pandangan orang terhadap kecerdasan buatan, baik di dalam maupun di luar industri sejak tahun 2017. Setiap tahun perubahan yang lebih dramatis muncul. Saat ini ada satu kelompok yang benar-benar percaya bahwa AI sedang berkembang dan masa depan hanya membawa hal-hal baik. Masalahnya, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam AI. 73% ahli memperkirakan dampak positif dari investasi lebih lanjut ke dalam AI. Mereka secara konsisten menawarkan AI kepada perusahaan, baik di dalam maupun di luar sektor teknologi, sebagai solusi untuk masalah mereka. Namun masyarakat umum memiliki pandangan yang sangat berbeda. Di kalangan masyarakat yang lebih luas, dukungan terhadap AI tidak hanya menurun, tapi benar-benar anjlok.
Hanya 23% orang Amerika yang melihat dampak positif dari AI, sementara sebagian besar khawatir akan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran karena AI mengotomatisasi satu industri demi industri lainnya. Hanya 10% yang mengatakan mereka lebih bersemangat daripada khawatir. Angka ini lebih rendah daripada jumlah orang yang percaya pendaratan di bulan itu palsu. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah ketidaksesuaian terbesar antara masyarakat umum dan elit keuangan sejak tahun 2008 ketika kepercayaan buta memicu krisis terburuk sejak depresi besar. Dan para ahli masih belum khawatir. Mereka percaya semuanya akan membaik dengan sendirinya begitu AI mencapai tonggak berikutnya. Tapi ini bukan sekedar optimisme, ini adalah ruang gema. Ketika Anda menghabiskan cukup banyak waktu mengikuti berita tentang ekonomi, pasar, dan kemana semua ini mungkin akan mengarah, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir di mana Anda merasa harus memahami semuanya secara langsung. Seperti jika Anda tidak bisa memahami gambaran besarnya sekaligus, Anda akan tetap stres, terlalu banyak berpikir, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan banyak orang karena hidup juga seperti itu. Terkadang tekanannya bukan satu hal besar yang dramatis. Itu hanya beban ketidakpastian, stres, dan perasaan seolah-olah Anda harus memiliki semua jawaban saat ini juga. Itu salah satu alasan mengapa terapi bisa sangat berharga. Terapi memberi Anda ruang untuk melambat, memilah apa yang Anda rasakan, dan melangkah selangkah demi selangkah daripada memperlakukan semuanya seolah-olah harus semuanya atau tidak sama sekali. Terapi telah membantu saya mengambil masalah yang terasa sangat besar dan memecahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah diatasi. Terapi membantu saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan sekarang dan membuat segalanya terasa tidak terlalu membebani. Dan itulah mengapa saya senang BetterHelp mensponsori video ini. BetterHelp membuat memulai terapi jadi lebih mudah. Anda bisa mengikuti kuis singkat dan dipasangkan dengan terapis berlisensi. Dan jika terasa kurang cocok, Anda bisa mengganti terapis kapan saja tanpa biaya tambahan. Anda juga bisa berkomunikasi dengan cara yang paling nyaman untuk Anda, baik itu melalui telepon, video, atau pesan teks. Terkadang, kemajuan bukan tentang memperbaiki segalanya sekaligus. Kadang itu hanya soal mendapatkan dukungan dan sudut pandang agar bisa melangkah maju dengan lebih jelas. Jadi, jika Anda sudah mempertimbangkan untuk mencoba terapi, klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/infographics untuk mendapatkan diskon 10% di bulan pertama terapi Anda. Para ahli AI menunjukkan prestasi mengesankan seperti AI yang mampu menaklukkan Olimpiade Matematika, memecahkan soal-soal sains tingkat PhD, atau menganalisis data statistik. Dan di bidang-bidang tersebut, AI telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Agen AI yang menangani masalah keamanan siber menunjukkan tingkat keberhasilan 93% pada tahun 2025, naik dari hanya 15% pada tahun sebelumnya. Tapi hanya karena AI bisa bekerja, bukan berarti AI bisa berpikir. Para ahli teknologi suka mengatakan bahwa para peragu itu hanya keras kepala. Penolakan itu hanya sementara, dan semua orang akan mengikuti begitu hal itu menjadi tak terhindarkan. Tapi bagaimana jika asumsi itu salah? Bagaimana jika kali ini berbeda? Sejak hari pertama, perusahaan AI telah menjual sebuah visi, bukan hanya alat yang lebih baik, tapi juga lompakan besar dalam kecerdasan. Mereka memanfaatkan sesuatu yang sudah dikenal orang, yaitu versi AI yang sering kita lihat di film-film. Sebuah sistem yang serba kuasa, sepenuhnya otonom, mampu bernalar, memutuskan, bahkan menjalankan dunia lebih baik daripada manusia. Dan di pusat, semuanya ada satu ide, yaitu singularitas. Saat di mana AI sepenuhnya melampaui kecerdasan manusia dan segalanya bergantung pada momen itu. Para penganutnya mengatakan kita harus berusaha lebih keras, berinvestasi lebih banyak, karena di sisi lain ada sebuah utopia. Tapi para skeptis melihat hal yang berbeda. Mereka melihat semua momen ketika AI gagal. Tapi bagaimana jika keduanya tidak benar? Bagaimana jika AI hanyalah ilusi kecerdasan? Sebuah studi Apple pada Juni 2025 mengguncang dunia teknologi ketika studi itu mempertanyakan seluruh argumen utama di balik AI. Apple berada dalam posisi yang aneh selama ledakan AI. Apple masih menjadi salah satu perusahaan teknologi paling kuat di dunia, tapi upaya AI-nya sendiri sebenarnya belum memberikan hasil. Ada beberapa upaya awal yang gagal, dan setelah mendapat tekanan dari para investor, Apple mengubah arah. Alih-alih mencoba bersaing sendirian, Apple mulai bermitra dengan perusahaan lain untuk menghadirkan AI ke dalam perangkatnya. Dan itu memberinya sesuatu yang langka di dunia teknologi, yaitu ketidakberpihakan. Para peneliti Apple meneliti model AI utama yang ada saat ini dan bereksperimen untuk melihat masalah apa yang bisa dipecahkan dan masalah apa yang menjadi kendala. Studi mereka menegaskan apa yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang. AI sangat luar biasa dalam menentukan jawaban yang benar dari sekumpulan data, dan AI mampu memilahnya lebih cepat daripada manusia manapun.
Namun AI bergantung pada analisis statistik. Dan ketika tidak ada banyak informasi, kemampuannya untuk menentukan kebenaran menurun. Semakin banyak langkah yang harus dilakukan, semakin banyak masalah yang ditemui. Salah satu teknik yang digunakan para peneliti adalah menyajikan masalah matematika yang sudah dikenal dalam formulasi baru. Mereka tidak memberi kesempatan pada AI untuk menggunakan model yang sudah ada sebelumnya. Ada penurunan signifikan dalam kemampuan AI untuk menentukan langkah selanjutnya, yang menunjukkan bahwa AI sangat bergantung pada pengenalan pola daripada pengetahuan dan pemikiran yang sebenarnya. Dan semakin banyak langkah yang harus diambil AI untuk menyelesaikan sebuah masalah, semakin sulit baginya untuk tetap berada di jalur yang benar. Hal ini menjadi jelas ketika AI diuji pada teka-teki Menara Hanoi, sebuah tugas di mana Anda memindahkan tumpukan cakram dari satu batang ke batang lain dengan aturan yang ketat. Seiring bertambahnya jumlah cakram, AI mulai kesulitan. AI terus-menerus mengalami hambatan dan akhirnya tampak seperti menyerah sepenuhnya. Dan itu mungkin menunjukkan bahwa janji AI tidak hanya dibesar-besarkan, bisa jadi itu adalah kebohongan besar. Untuk mencapai singularitas, AI harus mampu memecahkan masalah seperti yang dilakukan manusia. Para peneliti mengumpulkan data dari puluhan sumber, membandingkannya satu sama lain, dan mempertimbangkan banyak variabel saat membangun teori dan mengujinya langkah demi langkah. Saat informasi baru masuk, teori-teori tersebut berubah dan beradaptasi secara real-time. Grandmaster catur melakukan hal yang serupa. Mereka mengembangkan ratusan strategi, bukan hanya untuk setiap susunan papan, tetapi juga untuk setiap lawan yang mereka hadapi. Penalaran manusia tidak pernah benar-benar selesai, selalu berkembang mengikuti situasi saat itu. Tapi AI tidak bernalar, AI hanya mencocokkan. Mereka yang menganggap AI hanyalah permainan tipu-tipu menunjukkan bahwa kita pernah melihat hal seperti ini sebelumnya dan kita tidak menyukainya. AI hanyalah versi yang jauh lebih canggih dari fitur pelengkapan otomatis yang mencoba menulis email untuk Anda sebelum Anda sempat mengetik, atau agen layanan pelanggan otomatis yang membuat Anda harus melewati semua tahapan sebelum bisa berbicara dengan agen sungguhan. Dan itu karena AI memprediksi langkah berikutnya yang kemungkinan besar akan terjadi, lalu memilih keluaran berdasarkan probabilitas. AI mengambil data dari kumpulan data yang sangat besar di seluruh internet, menganalisis pola dan bagaimana bahasa digunakan, lalu menghasilkan respons yang secara statistik paling sesuai dengan permintaan. Seringkali ini akan tampak seperti jawaban standar yang masih bisa diterima, tetapi tidak butuh banyak hal untuk membuatnya melenceng. Salah satu ilustrasi terbaik dari masalah AI saat ini bisa dilihat pada jenis sistem AI yang sangat berbeda. Anjing robotik yang digunakan dalam pengendalian massa dapat bergerak dengan presisi luar biasa ketika semuanya berjalan sesuai harapan. Setiap langkah dihitung, setiap gerakan dikendalikan dengan ketat, tetapi presisi itu punya kelemahan. Bahkan gangguan kecil pun bisa membuat mereka tidak berguna sampai di-reset. Dan itulah kecerdasan buatan saat ini, sebuah fitur pelengkapan otomatis yang sangat efisien dan meyakinkan, namun ternyata sangat mudah dibuat bingung. Dan banyak yang mengatakan itu tidak sepadan, terutama mengingat semua biayanya. Meskipun masih ada kekhawatiran yang tersisa, tetap saja ada minat investasi yang sangat besar di bidang kecerdasan buatan. Mereka yang mendorong narasi pendanaan telah meyakinkan banyak orang bahwa pembaruan berikutnya, model berikutnya, akan memperbaiki keterbatasan yang ada saat ini. Dan keyakinan itu menimbulkan biaya yang sangat besar. Setiap generasi model baru tidak hanya membutuhkan peneliti kelas atas, itu juga memerlukan jumlah daya komputasi yang sangat besar. Bahkan sebelum diluncurkan ke publik, Gemini Ultra milik Google sudah menghabiskan biaya $191 juta hanya untuk melatihnya. Itu setara dengan biaya satu armada yang terdiri dari 2 jet tempur F-35 modern hanya untuk satu model saja. Dan itu baru sebagian kecil dari biayanya. Bukan hanya proyek yang tak pernah selesai ini menghabiskan uang, tapi juga membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar. Internet dan semua layanan yang terkait dengannya bergantung pada pusat data agar tetap berjalan. Munculnya AI dan adopsi massal layanan-layanan ini menyebabkan lonjakan permintaan yang sangat besar. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kebutuhan layanan data berbasis AI sebesar 690% dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar sepertiga setiap tahunnya. Dan itu tidak hanya membentuk ulang internet kita, tetapi juga membentuk ulang dunia kita. Pusat data bermunculan di seluruh dunia, mengambil alih banyak lahan yang tersedia. Sementara sebagian besar pusat data baru berada di luar Amerika Serikat memiliki total 43% fasilitas pusat data di dunia. Dan pusat-pusat ini menggunakan energi dalam jumlah besar, menangani jutaan permintaan setiap hari.
Hal itu membutuhkan penggunaan listrik dan air yang besar, sehingga komunitas di sekitar lokasi pembangunan pusat data mengalami peningkatan emisi, kualitas udara yang memburuk, bahkan beberapa kekurangan air. Aktivis anti-AI telah mendorong moratorium pembangunan pusat data dengan alasan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, sektor teknologi menegaskan bahwa setiap permintaan AI hanya memberikan dampak yang sangat kecil. Jejak karbonnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan makan hamburger atau mengendarai mobil. Masalahnya, tidak ada yang hanya membuat satu permintaan saja. Sistem ini telah menjadi teman yang selalu ada bagi banyak orang dan akibatnya cepat terakumulasi. Faktanya, biaya untuk melatih Grok 4 diperkirakan setara dengan emisi dari 17.000 IMI mobil selama 1 tahun penuh. Dan itu bukan satu-satunya tempat di mana orang-orang merasakan dampaknya. Para penentang ekspansi AI mungkin memiliki sekutu yang tidak biasa, para gamer. Meskipun biasanya mendukung kemajuan teknologi, para penggemar video game justru mengalami konsekuensi paling langsung dari lonjakan AI. Harga DDR4 melonjak lebih dari 2.000% selama setahun terakhir akibat permintaan besar dari perusahaan AI. Bahkan jika para gamer mampu membelinya, mereka mungkin tetap tidak bisa mendapatkannya. Beberapa perusahaan teratas yang memproduksi chip RAM telah sepenuhnya berhenti menjual langsung ke konsumen. Ada persepsi yang berkembang bahwa orang Amerika diminta untuk melakukan pengorbanan besar secara pribadi dan terhadap lingkungan demi memenangkan perlombaan senjata AI. Tapi kenyataannya, kita mungkin bahkan tidak melakukan itu. Perusahaan AI teratas di dunia semuanya berasal dari Amerika, termasuk OpenAI dan Anthropic, serta konglomerat teknologi besar seperti Google dan X. Dalam hal investasi, bahkan tidak ada pesaing yang mendekati. Sektor swasta Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari 470 miliar dolar dalam penelitian AI antara tahun 2013 dan 2024, dengan angka yang melonjak setiap tahunnya setelah itu. Hanya pada tahun 2024 saja, Amerika Serikat menginvestasikan 109 miliar dolar dibandingkan dengan Tiongkok yang hanya 9,3 miliar dolar. Dan semua itu mungkin bahkan tidak menempatkan Amerika Serikat di 20 besar dalam hal dari mana teknologi AI baru berasal. Amerika Serikat masih berada di barisan terdepan. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bersaing ketat, tetapi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tetap memimpin dengan jelas, baik dalam kemampuan maupun skala. Negara-negara lain sekarang secara aktif mencari kemitraan, lisensi, atau berinvestasi di perusahaan AI Amerika hanya untuk mengikuti seberapa cepat teknologi ini berkembang. Namun, mereka mungkin akan menjadi investasi yang lebih baik dalam jangka panjang karena Amerika Serikat tertinggal jauh dalam hal penerimaan. Hanya 28,3% dari populasi Amerika Serikat yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin dalam pekerjaan mereka. Menurut Stanford AI Index yang melacak penyebaran AI berdasarkan persentase orang yang secara rutin menggunakan AI generatif di tempat kerja, Amerika Serikat sebenarnya berada di peringkat sekitar 24, dan itu membuat mereka tertinggal jauh dari negara-negara lain. Di seluruh dunia, negara-negara lain mengadopsi AI ke dalam rutinitas harian mereka jauh lebih cepat daripada orang Amerika. Beberapa negara teratas termasuk Irlandia, Norwegia, dan Prancis dengan tingkat penggunaan di angka 40-an%. Singapura berada di angka 60,9%, sementara Uni Emirat Arab yang kaya minyak terus gencar mendorong sektor teknologi dengan tingkat adopsi 64%. Negara-negara ini melihat potensi dalam AI dan secara umum mereka memandangnya jauh lebih positif dibandingkan orang Amerika. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para eksekutif teknologi, apa yang salah? Bukan karena kurangnya akses, semua teknologi inti AI terkonsentrasi di Amerika Serikat. Bukan juga karena masalah keterjangkauan, karena AI telah ditawarkan kepada publik secara gratis sejak peluncuran ChatGPT pada tahun 2022. Meskipun sebagian besar sekarang menawarkan langganan premium untuk pengguna berat, terutama bagi mereka yang ingin membuat video dan gambar, sebagian besar fungsi tersedia secara gratis hanya dengan sekali klik. Namun, mungkin ada perbedaan budaya yang jauh lebih sulit untuk diatasi. Di Eropa, tingkat adopsi AI yang sangat tinggi justru muncul di negara-negara dengan tradisi serikat pekerja yang kuat dan perlindungan tenaga kerja yang ketat. Di tempat-tempat tersebut, otomatisasi seringkali dipandang secara berbeda. Alih-alih hanya dianggap sebagai ancaman terhadap pekerjaan, otomatisasi semakin dipandang sebagai alat yang dapat mengurangi beban kerja, menyederhanakan tugas-tugas berulang, dan pada akhirnya meningkatkan kondisi kerja. Dalam budaya yang berorientasi pada teknologi seperti Korea Selatan, media cenderung menampilkan teknologi baru secara positif. Namun di Amerika Serikat keadaannya jauh kurang cerah, dan orang-orang tidak hanya khawatir tentang teknologi ini yang akan merampas masa depan mereka. Amerika Serikat memiliki populasi yang besar dan jaring pengaman sosial yang relatif lebih lemah dibandingkan sebagian besar negara Eropa.
Akibatnya, banyak orang cenderung melihat AI bukan sebagai peningkat produktivitas, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian mereka. Kekhawatiran itu semakin meningkat seiring perusahaan-perusahaan bereksperimen menggantikan pekerja, terutama di bidang layanan pelanggan dan dukungan dengan chatbot AI. Dalam beberapa kasus, penerapan tersebut menghasilkan hasil yang beragam, di mana perusahaan kemudian mengurangi otomatisasi dan mempekerjakan kembali staf manusia untuk mengisi kekosongan. Hanya ada satu hal yang lebih buruk bagi inovasi teknologi baru selain terlihat seperti masalah, yaitu terlihat gagal. Dan bagi banyak orang Amerika biasa saat ini, AI terlihat seperti keduanya. Banyak investor memperingatkan bahwa kita mungkin sedang mencapai puncak AI. Investasi besar kemungkinan akan terus berlanjut, tetapi masyarakat umum belum berhasil diyakinkan. Sebagian kecil orang Amerika semakin tertarik dengan AI, tetapi mereka belum menunjukkan kemampuan untuk menjangkau audiens di luar kelompok itu. Dan seiring semakin banyak informasi tentang keterbatasan teknologi ini, ketakutan terhadap ketimpangan kemampuan AI mungkin mulai membuat investasi menjadi lesu. Lagi pula, apakah ada perusahaan besar yang akan menanamkan infrastruktur mereka pada teknologi yang tidak bisa berpikir, hanya bisa memprediksi berdasarkan apa yang menurutnya adalah jawaban? Mungkin tidak, jika mereka benar-benar mendengarkan. Masalah yang dihadapi pasar AI saat ini adalah banyak pendukung utamanya berada dalam gelembung mereka sendiri. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu dengan sesama pendukung dan dengan teknologi AI itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa melihat tanda-tanda peringatan. Dan itu berarti mereka telah membangun istana kartu yang bisa runtuh kapan saja. Laporan buruk tentang kemajuan model AI baru atau bencana yang disebabkan oleh saran buruk dari salah satu model bisa menyebabkan aksi jual besar-besaran yang membuat gelembung AI pecah. Tak terhitung perusahaan kehilangan segalanya yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk sejak 2008. Tapi itu mungkin bukan skenario terburuknya. Yang membuat para skeptis AI tidak bisa tidur di malam hari adalah dunia di mana adopsi AI terus berjalan dengan kecepatan penuh. Perusahaan dan pemerintah sangat mengintegrasikannya ke dalam infrastruktur penting, mempercayakannya untuk membuat jutaan keputusan setiap hari. Dan kemudian ada yang salah. Sebuah hambatan berubah menjadi rangkaian peristiwa beruntun yang berpotensi meruntuhkan ekonomi, internet, atau jaringan listrik saat AI mencoba mengurai logika cacatnya. Dan ini adalah situasi yang sangat realistis. Lagi pula, apakah Anda akan mempercayakan jaringan listrik negara Anda pada teknologi yang bahkan masih belum bisa membaca jam analog? Beberapa sektor tidak menunggu AI menjadi sempurna sebelum menggunakannya. Mereka tetap maju terus. Pemerintah sedang mengintegrasikan AI ke dalam perencanaan militer dan hasilnya sangat mengkhawatirkan. Cari tahu apa yang terjadi ketika 95% simulasi perang AI berakhir dengan kehancuran total. Atau tonton video ini sebagai gantinya.